Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 232 Anda tidak perlu menggantinya dengan hidup Anda untuk menipu seseorang hingga mati. Dasar bajingan. Tangkap orang ini. Aku ingin matanya dicongkel, lidahnya dipotong, uratnya dicabut, kulitnya dikelupas. Lin Yuiwei gemetar karena marah dan menunjuk Chu Feng lalu mulai melolong dengan marah. Pada saat yang sama, para pengawal dari istana Pangeran Qilin sudah menerkam ke arah Chu Feng. Meskipun mereka juga merasa bahwa penampilan Lin Yuiwei benar-benar tidak baik, ketika Chu Feng menghina Lin Yuiwei di depan orang banyak, itu berarti bahwa mereka menghina istana Pangeran Qilin. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Gadis jelek dijaga seperti harta karun. Sungguh menyedihkan. Tentu saja, Chu Feng tidak akan tinggal di sana dengan patuh dan tertangkap. Setelah mengejek para penjaga yang bergegas ke arahnya, dengan kilatan di bawah kakinya, dia melompat ke hutan seperti cahaya dan dengan cepat menghilang dan tidak terlihat. Tidak peduli seberapa keras para penjaga berusaha mengejarnya, mereka tidak dapat mengejar Chu Feng. Akhirnya, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Anak laki-laki yang mengenakan topi kerucut itu lahir di tahun kelinci karena ia benar-benar berlari terlalu cepat. Setelah meninggalkan wilayah istana Pangeran Qilin, Chu Feng menangkap seekor kelinci putih kecil. Ia benar-benar takut dengan penampilan Lin Yuiwei sehingga ia harus makan sesuatu untuk menekan perasaan itu. Saat itu, matahari sudah terbenam dan langit sudah gelap. Chu Feng sendirian di hutan yang sunyi dan dia sedang bersiap menyalakan api untuk memasak kelinci. Dia mengulurkan jarinya, dan saat kekuatan profound mengembun, seberkas api melesat keluar. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat 5, tetapi kekuatannya tidak lebih kuat dari Three Thunder Styles, jadi Chu Feng hanya bisa menggunakannya untuk menyalakan api. Asteris suara mendesing. Namun, saat api mulai menyala, Chu Feng segera memadamkannya. Setelah itu, dia menoleh ke belakang dengan gugup karena Chu Feng merasa ada orang yang mendekat lagi. Chu Feng sudah terbiasa dengan itu karena daerah tempat dia berada adalah tempat dengan banyak obat-obatan yang sangat kuat dan banyak orang berkumpul di sana. Untuk berjaga-jaga, Chu Feng ingin berpindah lokasi, tetapi kemudian dia merasa bahwa aura orang yang semakin dekat itu agak familiar. Jadi, untuk menyelidikinya, dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekat. Sialan, orang ini masih sangat bebas dan tidak terkendali di tempat seperti ini. Meskipun dia tidak berharap terlalu banyak saat mendekat, Chu Feng langsung terkejut. Di tanah kosong itu, ada sebuah tenda kecil. Di luar tenda itu ada api unggun. Di atas api unggun itu ada beberapa daging lezat, dan di sebelah api unggun itu ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka saat ini berpelukan satu sama lain serta bersulang dan minum. Laki-laki itu adalah saudara laki-laki Dugu Aoyun, Dugu Xiangyu, dan perempuan itu adalah murid sekolah Ling Yun. Pada saat itu, dia bertingkah manis, romantis, dan emosinya naik turun saat dia berada dalam pelukan Dugu Xiangyu. Pada saat itu, akhirnya, Chu Feng tahu mengapa Dugu Xiangyu akan datang ke tempat seperti itu. Dia tidak datang bersama pasukan sekolah Ling Yun. Jelas, untuk memiliki hubungan rahasia dengan murid perempuan itu, mereka sengaja menjauhkan diri dari kelompok sekolah Ling Yun. Saat melihat Dugu Xiangyu, Chu Feng tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Dugu Aoyun, dan memikirkan kejadian hari ini saat Dugu Aoyun mengajukan tuntutan bersama kelompoknya. Saat memikirkan itu, sudut mulut Chu Feng tak dapat menahan diri untuk tidak melengkung membentuk senyum jahat, dan setelah melompat, dia pergi. Saat itu sudah larut malam, dan dari anggur, sifat Dugu Xiangyu yang seperti binatang buas terlihat jelas. Dia mulai berguling-guling di rumput bersama junior perempuannya dengan segala macam emosi yang dalam. Saat mencapai klimaks, dia mulai menarik rok juniornya. Senior tidak di sini. Si gadis kecil yang masih junior itu merasa sedikit malu dan mengalihkan pandangannya ke arah tenda di dekatnya. Hehe, baiklah. Si cantik, aku akan mendengarkanmu. Dugu Xiangyu terkekeh, lalu menggendong si cantik ke dalam pelukannya dan masuk ke dalam tenda. Asteris tatata namun saat mereka berdua baru saja memasuki tenda, terdengar suara langkah kaki dari hutan di luar. Siapa? Hal itu membuat Dugu Xiangyu sangat panik. Karena tubuh bagian atasnya telanjang, ia bergegas keluar dan melompat ke dalam hutan. Ketika ia kembali, ada seekor kelinci kecil yang pemalu di tangannya. Ia terkekeh dan berkata, bukan apa-apa. Hanya seekor kelinci putih kecil. Usai bicara, Dugu Xiangyu melambaikan tangannya dan melempar kelinci putih kecil itu keluar, lalu hancur berkeping-keping menjadi tumpukan pasta daging. Wah, adik kelasku, kau bahkan melepas pakaianmu sendiri. Setelah Dugu Xiangyu kembali ke tenda dan mengulurkan telapak tangannya yang jahat ke arah juniornya, dia terkejut karena pakaian juniornya sudah dilepas. Bentuk tubuhnya benar-benar luar biasa. Itu adalah bentuk tubuh terbaik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Maka, sifat buas Dugu Xiangyu pun benar-benar menyala, dan bercinta dengan juniornya di dalam tenda. Ia bahkan tidak merasa puas setelah melakukannya sekian lama, dan ia bahkan lupa bahwa junior perempuannya itu bahkan tidak bersuara saat ia dipermainkan dengan bebas. Asteris wus wus wus.
Namun, saat Dugu Xiangyu asyik dengan aksinya, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar hutan. Setelah itu, lampu menyala di mana-mana dan sejumlah besar pasukan mengelilinginya. Siapa yang berani mengganggu acaraku yang menyenangkan? Dugu Xiangyu yang kehilangan kendali karena kegembiraan itu menjadi marah. Karena dia telanjang, dia melompat keluar. Namun ketika dia melihat orang-orang yang mengelilinginya, ekspresinya berubah dan kemarahan di wajahnya tidak dapat ditahan sedikit pun. Itu karena orang-orang yang mengelilinginya bukanlah pasukan biasa. Itu adalah pasukan istana Pangeran Qilin, dan di antara kelompok orang itu, bahkan ada seorang pria dewasa muda yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Laki-laki itu berbadan tegap, dan saat baju zirah emas Qilin dikenakannya, dia tampak bagaikan seorang dewa perang. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda di istana Pangeran Qilin, Lin Su. Lin Su adalah orang kelas 1. Ia memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari alam mendalam dan ia dinobatkan sebagai orang terkuat kedua di generasi muda Provinsi Azure. Ia hanya sedikit lebih lemah dari Dugu Aoyun. Identitasnya juga sangat istimewa, menjadi putra tertua Lin Ran dari Istana Pangeran Qilin, dan ia juga kakak laki-laki Lin Yuiwei. Pada saat itu, wajah Lin Su sangat tidak ramah. Dapat dilihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya, dan dia menunjuk Dugu Xiangyu dan berkata, "Dugu Xiangyu, kembalikan adikku." "Adikmu? Aku tidak mengerti maksudmu." Dugu Xiangyu tampak tidak percaya diri saat menghadapi Lin Su dan ketika ditanya seperti itu, dia agak bingung. Kamu masih berani bertindak bodoh." Seseorang, bawa wanita ketiga keluar. Lin Su mendengus dingin dan para pelayan di belakangnya bergegas masuk ke dalam tenda. Dengan sangat cepat, seorang wanita yang mengenakan pakaian tidak lengkap disokong keluar. "Saudara Lin Su, Anda benar-benar bisa bercanda. Di mana wanita ketiga itu?" "Di dalam, ada ini, apa ini." Dugu Xiangyu terkekeh dan awalnya ingin menjelaskan, tetapi saat melihat wanita yang disokongnya, dia tercengang dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Bagaimana mungkin wanita itu bisa menjadi juniornya di sekolah Ling Yun? Dia adalah wanita paling jelek nomor 1 di Provinsi Azure, adik perempuan Lin Su, Lin Yuiwei. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, Dugu Xiangyu berlutut ke tanah sambil mengepulkan asap. Kedua tangannya memeluk kepalanya dan dia membenturkan kepalanya ke tanah. Tak disangka, dia, Dugu Xiangyu, yang tampan, terhormat, santai, dan telah bermain dengan banyak wanita cantik, tidur dengan wanita jelek kelas atas hari ini. Dia bahkan sangat bersemangat saat melakukannya. Saat itu, dia merasa langit runtuh dan tanah runtuh. 10.000 harapan berubah menjadi debu, dan saat ini, hanya satu kalimat yang bergema di otaknya. Selesai. Dia, Dugu Xiangyu, telah selesai sepenuhnya sepanjang hidupnya.